Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Husna Nasihin MPDI selaku dosen mata kuliah media pembelajaran PAI, dan yang saya banggakan kepada teman-teman PAI 5B. Perkenalkan, saya Rizky Dwi Septiani. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai karakteristik media pembelajaran. Ya, sebelum kita masuk pada karakteristik media pembelajaran, nah kita harus ingat kembali pengertian media pembelajaran. Ya, media pembelajaran itu suatu bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Jadi, media pembelajaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima. Nah, di dalam proses belajar mengajar itu, hakikatnya itu juga merupakan proses komunikatif. Informasi atau pesan yang dikomunikasikan adalah isi atau bahan ajar yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Sumber informasinya itu adalah guru, penulis, buku, atau pembuat media pembelajaran yang lainnya. Sedangkan penerimanya informasi itu adalah siswa atau peserta didik. Ya. Menurut Gerlach dan Ellie, itu media pembelajaran adalah manusia, materi, kajian untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan umum dan khusus ya. Sebelum kita membahas tentang karakteristik, kita harus mengetahui tujuannya. Tujuan umumnya itu apa? Peserta didik mampu menganalisis materi karakteristik media pembelajaran. Sedangkan tujuan khususnya itu satu, peserta didik mampu menjelaskan pengertian media pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis karakteristik media pembelajaran. Dan yang ketiga, peserta didik itu mampu memahami manfaat media dalam pembelajaran. Nah, itu adalah tujuan umum dan khusus media pembelajaran. Selanjutnya, kita akan memasuki pada ciri atau karakteristik media pembelajaran. Ya, ada beberapa tokoh. Yang pertama itu menurut Gerlach dan Ellie itu ada 3 ciri ya. Yang pertama adalah ciri fiksatif, yang kedua ciri manipulatif, dan yang ketiga ciri distributif. Nah, sekarang kita bahas dari satu. Ciri fiksatif itu merupakan pembelajaran yang memiliki kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksikan suatu peristiwa. Contohnya, dapat berupa video, dokumentasi, dan foto. Kemudian yang kedua adalah ciri manipulatif. Apa itu ciri manipulatif? Yaitu mengabarkan kemampuan media, mentransportasikan objek atau kejadian melalui ruang dan waktu secara bersama. Nah, contohnya apa? Media pembelajaran video tentang proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, itu contohnya. Proses pertumbuhan dan perkembangan embrio dalam kandungan. Contohnya itu. Dan yang ketiga adalah ciri distributif. Apa itu ciri distributif? Yaitu media pembelajaran yang memungkinkan objek yang dapat ditransportasikan sehingga siswa itu dapat mendapatkan pengalaman yang sama. Contohnya apa? Media pembelajaran via YouTube. Nah, itu kan media pembelajaran tidak hanya dalam satu kelas saja, namun juga pada kelas lain. Nah, sekolah bahkan hingga secara global. Apalagi dengan adanya sistem pembelajaran online atau kita sering disebut seperti e-learning. Nah, pada saat ini distribusi dan penggunaan media pembelajaran itu dapat dilakukan secara global di seluruh dunia, bahkan hampir tanpa adanya penundaan. Di via YouTube itu sudah mendunia. Sekarang karakteristik menurut beberapa ahli itu ada 6. Yang pertama media audio, yang kedua ada media visual,
Yang ketiga ada media visual non-proyeksi. Yang keempat visual proyeksi. Yang kelima audio visual. Dan yang keenam adalah multimedia. Nah, kita bahas dari persatu. Yang pertama media audio itu ciri utamanya adalah pesan yang disalurkan melalui media audio itu dituangkan dalam lambang auditif ya. Contohnya kayak radio, alat perekam. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah media visual, itu karakteristiknya unsur-unsur terdiri dari garis, bentuk warna dan tekstur. Media visual terbagi menjadi dua, yaitu media visual non-proyeksi dan media visual proyeksi. Yang ketiga adalah media visual non-proyeksi, itu jenis media yang sering digunakan dalam pembelajaran. Nah, itu contohnya seperti gambar, grafik, diagram, bagan ya, peta, lukisan, dan foto. Yang keempat adalah visual proyeksi. Nah, itu media visual yang bisa diproyeksi ya, yang menampilkan objek lebih besar dari aslinya pada layar proyeksi. Yang kelima adalah media audiovisual. Audiovisual itu menggunakan alat keras selama proses belajar mengajar, karena media ini dapat menggunakan gambar dan juga suara atau yang mampu menampilkan gambar yang bergerak. Jadi media ini dapat menampilkan unsur gambar dan suasana secara bersamaan. Nah, pada saat mengkomunikasikan pesan, nah ini audiovisual itu terbagi menjadi dua macam. Ada audiovisual murni, yang itu adalah unsur suara dan unsur gambar yang berasal dari satu sumber. Contohnya seperti video dan kaset. Nah, dan audiovisual ini tidak murni ya, yaitu unsur suara dan unsur gambar yang berasal dari sumber yang berbeda. Contohnya seperti film Bangkai Suara yang unsur gambarnya itu berasal dari slide proyektor dan unsur suaranya dari tape recorder. Kemudian yang terakhir atau yang keenam adalah multimedia. Nah, multimedia itu merupakan penggabungan dua atau lebih format media yang terpadu seperti teks, grafik, animasi, dan video. Jadi multimedia itu merupakan suatu sistem penyampaian dengan menggunakan berbagai jenis bahan belajar yang membentuk suatu unit. Nah, multimedia itu adalah apa? Penggunaan dan pemrosesan beberapa media yang berbeda untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan produk multimedia. Contohnya, media teks, audio, image, foto, dan video animasi. Nah, itu multimedia communication itu adalah menggunakan media massa seperti televisi, radio, dan internet. Selanjutnya, ada karakteristik media pembelajaran menurut Daryanto. Itu memiliki 3 karakteristik atau 3 ciri. Yang pertama adalah bersifat interaktif, kemudian mandiri, dan mempunyai lebih dari satu media yang konvergen. Ya, mungkin hanya itu materi mengenai karakteristik media pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Nanti apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.